Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Mas Mbak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat, baik, kemudian dilancarkan rezekinya ya. Dan mudah-mudahan semangat belajarnya pun tetap semangat, pantang menyerah walaupun kita dalam keadaan yang sulit ya, dimana kita belajarnya harus secara daring dan ini belum tahu akan berakhirnya kapan. Baik Mas Mbak, kita ketemu lagi ya di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan kelas 12. Kita masih membahas materi tentang firewall yang saya ambil dari buku pengarang Novianto pada tahun 2019 pada buku Administrasi Infrastruktur Jaringan penerbit Erlangga. Baik, kita masih meneruskan materi yang kemarin, firewall bagian 1. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang firewall bagian 2. Ya, di sini Pak Imam akan lebih singkat menjelaskannya. Nanti untuk mendampingi video ini, Pak Imam juga akan melampirkan materi yang sudah Pak Imam siapkan. Nanti bisa dicek di Google Class dan di grup WA. Baik, langsung saja ya Mas Mbak ya. Nah, pada pertemuan ini Pak Imam akan membahas beberapa aplikasi firewall yang dapat diinstal ke dalam operasi sistem Unix atau Linux ya. Apa saja di sini? Ada yang pertama FWADM ya. Itu merupakan aplikasi firewall yang kompatibel dengan Linux operasi sistem, khususnya kernel versi 2.x, berarti versi 2 lebih gitu ya, seperti 2.2 misalkan itu. Kemudian yang kedua, di sini ada aplikasi AppChange ya. Ini merupakan aplikasi yang memiliki fitur yang lebih lengkap dan powerful, berarti lebih powerful, lebih kuat ya dibanding dengan yang pertama, karena memudahkan administrator jaringan untuk menentukan filtering data yang lebih kompleks ya. Ini sebenarnya sama dengan FWADM ya, hanya memberikan support Linux OS dengan kernel versi 2.1 dan 2.2 sama. Jadi di atasnya sudah tidak bisa. Oke. Kemudian yang ketiga ada AppVW. Nah, jenis aplikasi firewall ini ya yang secara default digunakan oleh operasi sistem berbasis Unix. Contohnya nih di FreeBSD, OpenBSD, dan NetBSD. Kemudian yang paling sering kita dengar adalah Aiptables ya. Aiptables ini merupakan aplikasi firewall ya, aplikasi firewall yang secara default terpasang pada sistem operasi Linux. Nah, jadi di dalam Aiptable ini, karena secara default atau bawaan dari Linux itu
firewallnya sudah menggunakan aplikasi Apps Stable. Tinggal kita aktifkan fiturnya kalau kita menggunakan operasi sistem Linux. Nah, di dalam Apps Stable ini ada 5 aksi yang dapat dilakukan terhadap hasil filtrasi. Jadi penyaringan di firewall itu ada 5 aksi yang bisa kita aktifkan ya. Apabila sudah dinyatakan telah sesuai dengan firewall policy atau kebijakan firewall yang telah ditetapkan. Apa saja aksinya? Ada accept ya, diterima, return, dikembalikan, drop ya, langsung dihapus, reject itu langsung ditolak ya. Jadi kalau ada yang mau akses langsung di reject, langsung ditolak. Atau mungkin yang terakhir, yang kelima adalah queue, antrian, berarti dimasukkan dalam antrian. Oh, ini prioritas atau bukan, dan lain sebagainya. Jadi yang sering kita dengar itu adalah firewall Apps Stable. Nah, tapi di pelajaran saya kemungkinan karena kita menggunakan MikroTik, aplikasi-aplikasi ini kemungkinan tidak kita gunakan ya Mas Mbak. Ini sebagai pengetahuan untuk Mas Mbak semuanya yang perlu diketahui. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu Mas Mbak ketahui adalah keamanan port server. Nah, ini juga Mas Mbak perlu ketahui apa sih itu port server. Nah, jadi port server itu merupakan pintu gerbang atau jalur keluar masuk data ketika terjadi komunikasi antar mesin, jadi antar komputer ke server gitu ya. Jadi kalau port server berarti pintu masuknya ke server atau pintu keluarnya dari server ke klien dalam sebuah komunikasi jaringan. Nah, keamanan port server merupakan bagian dari tingkatan keamanan jaringan pada level kedua. Nah, kita disebutkan seorang intruder atau hacker, berarti hampir sama ya antara intruder dan hacker, itu orangnya itu hampir sama. Dapat memasuki sebuah server berdasarkan informasi tentang port. Jadi hacker atau intruder yang ingin merusak server atau jaringan kita, dia itu bisa masuk hanya dengan mengetahui port atau pintu-pintu mana saja yang terbuka sebagai jalur masuknya Trojan ya, memberikan masuknya Trojan atau backdoor yang akan dipasang. Jadi memasukkan sebuah file ke dalam portnya itu untuk membuka semua keamanannya ya. Hanya dengan apa? Hanya dengan informasi tentang port yang terbuka pada server atau jaringan kita. Jadi kita kalau nanti jadi administrator jaringan harus lebih pintar ya. Jadi terus belajar. Nah, apa saja sih di sini? Tanyakan jenis port dalam komputer ya. Jenis port dalam komputer itu di dalam buku ini disebutkan ada 2 jenis. Ya, yang pertama adalah port secara fisik. Yang bilang secara fisik kita bisa membayangkan, oh, kalau secara fisik berarti dapat dilihat secara nyata. Dengan mata kita itu bisa langsung kita lihat, baik itu bentuknya, ukuran dimensinya, maupun jumlah pinnya. Nah, di sini di gambar ini bisa kita lihat, ini merupakan port sebenarnya ya Mas Mbak ya. Ini semua adalah port pintu masuk. Misalkan port PS2 untuk keyboard ya, port USB ini ya. Nih, kemudian ada port VGA. Oh, di sini nggak ada port VGA-nya, ini port HDMI.
port serial untuk mouse ada di PC ya, kemudian fast Ethernet dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat port-port tersebut secara nyata. Nah, yang kedua jenisnya adalah ada port secara logikal. Jadi tidak dapat kita lihat bentuknya secara fisik, layaknya port-port fisik yang tadi kita sebutkan di atas. Ya, contoh ini sini ada gambar, ini ada tabel untuk mengetahui port. Jadi bentuknya nomor-nomor ya informasinya. Untuk apa aja gitu ya. Di sini Pak Imam contohkan misal port 22 itu untuk SSH. Port 443 untuk HTTPS. Port 53 DNS dan lain sebagainya. Di tabelnya itu ada banyak. Nanti Mas Mbak bisa pelajari bersama ya. Ini kita untuk mengetahui port secara logikal. Jadi Mas Mbak, dengan materi ini kita bisa membedakan port secara fisik dan port secara logikal yang ada pada komputer gitu ya. Nah, berikutnya memperpendek waktu. Nah, ini ada jenis port UDP dan TCP. Apa sih itu UDP? UDP itu adalah user datagram protocol ya. Kemudian TCP itu apa? Transmission Control Protocol ya. Untuk mengontrol transmisi data user protokol. Jadi ada keluar masuknya data itu juga ada di port ini. Nah, apa jenisnya yang ada di situ? Ada kita sebut dengan well known port ya. Ini nanti well known port adalah port yang digunakan secara default sebagai gerbang layanan jaringan oleh setiap mesin komputer dan sistem operasi ketika melakukan sesi komunikasi. Nah, di sini juga disebutkan penomoran IANA Internet Assigned Number Authority. Well known port berada pada range port 0 sampai 255. Jadi itu range-nya untuk yang kita sebut dengan well known port adalah 0 sampai 255. Kemudian yang kedua ada register port. Ya. Register port ini ya secara khusus mendukung layanan tertentu. Ini ditetapkan secara khusus untuk mendukung layanan tertentu pada sistem operasi atau aplikasi tertentu. Jadi sudah terdaftar ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah dynamical assigned port. Ini merupakan dari judulnya dynamical ya. Ini adalah port yang bersifat dinamis karena penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, jenis port ini memiliki range penomoran mulai dari 1024 hingga 6553. Jadi kita bisa tahu sebagian kelompok dynamically assigned port yang merupakan jenis register port. Jadi di dalam dynamically assigned port ini juga ada yang merupakan register port ya, bagian dari ini. Nah, untuk lebihnya nanti di materi bisa Mas Mbak baca lagi. Nah, selanjutnya ada DMZ dan firewall polisi ya. Polisi. Nah, apa itu DMZ dan apa itu firewall polisi? Mari kita simak bareng-bareng ya. Nah,
DMZ itu merupakan singkatan dari Demilitarized Zone, ya. Itu merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyediakan akses dari jaringan luar menuju jaringan internal atau jaringan lokal dengan metode pengamanan tertentu. Nah, kita contohkan, kita hanya mempunyai sebuah IP public dari ISP, ya. Singkatannya ISP adalah, panjangannya adalah Internet Service Provider. Kemudian kita juga mempunyai beberapa layanan sekaligus seperti web server, DNS server, FTP server, ya. Nah, untuk memaksimalkan ini, ya, memaksimalkan satu buah IP public ini agar dapat diakses dari jaringan luar, kita dapat memanfaatkan penggunaan port sebagai jalur akses ke layanan server tersebut, ya. Nah, disinilah nanti kita bisa mengenal firewall policy, ya. Firewall policy itu ada aturan-aturan atau kebijakan firewall untuk menyeleksi, memperbaiki dan menutup celah keamanan baik pada server ataupun jaringan yang akan apa? Yang akan mengakses server-server yang sudah kita sebutkan di atas, ya. Jadi DMS itu sebagai menyediakan akses, ya. Nah, firewall policy ini adalah yang untuk mencari, yang menyaring, ya. Menyaring dengan apa? Dengan menyeleksi siapa saja yang akan mengakses, berbahaya atau tidak. Nah, kalau berbahaya maka kita tolak. Kalau tidak berbahaya dan itu bisa kita kenali, maka akan diperbolehkan untuk mengakses server-server kita. Tuh Mas Mbak, ya. Nah, selanjutnya di sini kita mengenal, firewall pun mengenal istilah tunneling. Ini juga sebagai keamanan dalam jaringan, dalam transmisi data juga di dalam jaringan. Nah, apa itu tunneling, ya? Kalau bahasa Indonesianya itu tunnel adalah terowongan, ya. Nah, secara detailnya bisa kita sebutkan bahwa tunnel itu sebuah jalur khusus yang diciptakan untuk menyediakan sambungan komunikasi antar perangkat, antar komputer, ya, klien dan server misalkan, yang memiliki jaminan keamanan tinggi. Jadi sudah dijamin kalau melewat tunnel ini, ya, dengan dukungan sistem enkripsi data serta proses enkapsulasi atau penyelubungan. Jadi datanya kalau mau dikirim itu sebelum sampai tujuan itu kayak disamarkan dulu, ya. Kalau akses tanpa identitas atau mungkin bukan tujuannya, maka dia tidak akan terbaca gitu, ya, intinya, ya. Tapi dia akan seperti acak. Tapi kalau sudah sampai tujuan, maka data-data yang acak itu akan tertata kembali seperti yang dikirimkan, ya. Itulah dituning kenapa dijamin keamanannya. Jadi tidak mudah dicolong, itu data pentingnya, ya. Tuh. Nah, sementara itu istilah tunneling adalah prosesnya ini, ya. Tunneling adalah prosesnya, proses pembuatan tunnel dan aturan pengiriman data melalui tunnel. Nah, sebenarnya ini bukan jalur khusus, sebenarnya sama lewat jalur umum di internet, tetapi karena ini misal data penting, maka perlu dengan adanya tunneling, ini lebih aman, jadi tidak gampang dicuri oleh orang lain, ya. Nah, kalau bisa kita sebutkan salah satu contoh teknologi tunneling itu adalah seperti VPN, ya, Virtual Private Network, itu contohnya. Jadi lebih aman, ya. Nah, kita bisa lihat di gambarnya itu tunneling ini yang warna merah ini, ya. Nah, padahal ini sama-sama lewat internet, ya. Untuk dari pengirim ke tujuan atau sebaliknya. Tapi dengan di enkapsulasi ini atau
selubungkan ya, jadi akan lebih aman data yang kita kirimkan dan tidak gampang dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nanti juga secara detail ada di materi ya Mas Mbak ya. Nah, selanjutnya di sini kita mengenal tentang sebuah aplikasi ya. Ini aplikasi sistem intrusion detection system, atau singkatannya kita sering singkat dengan IDS. Nah, apa sih itu IDS ya? Ya, di sini IDS merupakan aplikasi monitoring yang berguna mendeteksi. Jadi ini hanya untuk mendeteksi dan mengidentifikasi mesin server dari serangan, ancaman, dan gangguan dari hacker atau intruder, malware, atau backdoor, atau apa istilahnya orang yang akan masuk ke sistem kita secara ilegal. Nah, dengan adanya sistem ini, maka kita bisa secara otomatis mendeteksi. Nanti kalau terdeteksi ada gangguan atau ada ancaman, maka akan ada peringatan yang dikirim ke adminnya gitu ya, oleh sistem ini. Nah, jadi lebih aman gitu ya jaringan kita. Nah, secara topologinya seperti ini, topologi jaringan seperti ini bisa kita lihat ya. Ada firewall, router, mungkin kita pasangin dengan IDS, intrusion detection systemnya ini. Nah, kalau dari penyaringan nanti ada ancaman, maka IDS ini akan memberitahu kepada admin jaringannya untuk dilakukan sebuah pencegahan. Nah, untuk pencegahan nanti ada sistem lagi ya, yang dinamakan dengan intrusion prevention system atau disingkat dengan IPS. Nah, sistem keamanan jaringan yang berfungsi mendeteksi dan mencegah ancaman yang sudah teridentifikasi oleh siapa? Oleh IDS tadi. Lalu dilanjutkan oleh intrusion prevention system. Nah, ini selain mendeteksi juga mencegah ya. Jadi jaringan kita itu sudah aman. Nah, jadi itu Mas Mbak, beberapa tambahan mengenai keamanan jaringan di firewall ya, dalam materi firewall. Nah, dari beberapa yang sudah dijelaskan, nanti akan Pak Imam dampingi video ini dengan materi yang sudah Pak Imam siapkan. Jadi selain menonton video ini, silahkan baca materinya kembali Mas Mbak ya, biar lebih paham. Nah, apabila nanti dalam pembelajaran ini masih ada yang kurang jelas, silahkan Mas Mbak bisa japri di nomor HP saya ataupun di WA Group untuk kita diskusikan bersama teman-teman. Itu ya Mas Mbak, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk pesan pertemuan ini adalah gantungkan mimpimu setinggi langit ya. Walaupun di masa-masa sulit seperti ini, marilah kita coba berusaha untuk terus menggapai mimpi kita yang tinggi. Jadi gantungkan mimpi kamu itu jangan karena wah kayak gini terus malah nggak sekolah, itu jangan. Jadi tetap sekolah untuk langkah-langkah menggapai mimpi kamu ya. Bagaimanapun keadaannya, silahkan kita berusaha bersama-sama ya. Itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.